Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nyai Rampi Channel. Hari ini Nyai akan kembali membacakan pengalaman seram yang dikirimkan salah satu sobat Nyai. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Kejadian ini terjadi sekitar 3 tahun yang lalu. Aku adalah seorang pemuda. Umurku saat itu menginjak 20 tahun. Pekerjaanku adalah seorang karyawan pabrik. Tempat bekerjaku tidak jauh dari rumahku. Jadinya aku berangkat atau pulang kerja dengan berjalan kaki. Lumayanlah, aku tidak perlu mengeluarkan ongkos untuk kendaraan umum. Walau gajiku tidak seberapa, aku tetap bersyukur karena aku bisa mencukupi kebutuhan hidupku sendiri. Di samping itu, aku selalu menyisihkan sebagian uang gajiku untuk membantu perekonomian orang tuaku. Karena orang tuaku masih harus menyekolahkan kedua adikku. Di area tempat tinggalku banyak sekali tanah yang kosong, yang ditumbuhi oleh pepohonan yang sangat besar. Pepohonan itu sudah ada sejak aku masih kecil. Sewaktu kecil, aku dan teman-teman sering bermain di tempat itu. Walaupun ayah dan ibuku sering melarangku agar jangan bermain di tempat itu. Konon katanya, di tempat itu sering terjadi penampakan makhluk halus. Tapi aku tidak pernah menghiraukan larangan dari ayah dan ibuku. Tak terasa sekarang aku sudah tumbuh dewasa. Pepohonan itu masih tetap ada. Terkadang jika aku pulang dari bekerja, aku selalu menyempatkan diri melihat-lihat tempat itu. Apalagi jika malam hari, tempat itu terasa sangat angker. Pada suatu hari, aku pernah mengajak teman-teman kerjaku main ke rumahku. Ketika kami melewati area pepohonan besar itu, salah seorang temanku berkata, "Hei, apa kamu gak takut kalau lewat tempat ini sendirian? Kalau aku mah ogah ah, apalagi kalau malam hari. Kayaknya serem banget." Lalu aku pun menjawab, "Ah, aku mah udah biasa, gak takut kok." Temanku bertanya lagi, "Apa kamu gak takut kalau misalnya dicegat hantu?" Aku pun menjawab lagi, "Ah, mana ada hantu di sini. Kalau iya ada hantu, hantunya yang takut sama aku." Teman-temanku tertawa terbahak-bahak. Singkat cerita, pada suatu hari aku bekerja shift siang dan aku pulang sekitar jam 11 malam. Saking asiknya bekerja, tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Waktunya bagi para pekerja di shift itu untuk pulang. Waktu itu teman-temanku sedikit menakut-nakutiku. Mereka berkata kepadaku, "Awas ya, ntar pas pulang kamu dicegat hantu di dekat pohon besar itu." Aku menjawab sambil berlalu, "Ah, aku mah gak takut sama yang begituan." Aku pun meninggalkan pabrik itu dan menyusuri jalan menuju arah rumahku. Malam itu jalanan terasa sangat sepi sekali. Tidak ada seorang pun yang melintas di jalan itu. Sambil berjalan, aku jadi teringat perkataan teman-temanku tadi. Tapi sudahlah, aku terus berjalan hingga tak terasa sampailah aku di area pepohonan besar itu. Suasana di tempat itu terasa sangat berbeda. Tiba-tiba bulu kuduku terasa merinding. Rasa takut mulai sedikit menghampiriku.
Sambil berjalan, aku melihat ke arah pohon besar yang berada di samping jalan. Semakin kuperhatikan pohon itu, aku merasa sepertinya ada yang sedang memperhatikanku dari atas pohon itu. Ketika aku akan meneruskan perjalanan pulang, aku mendengar ada suara perempuan yang memanggilku. Kudengar suara itu berasal dari atas pepohonan. Sontak aku menghentikan langkah kakiku dan melihat ke arah pohon besar itu. Ketika aku melihat, ya Tuhan, ada seorang wanita yang sedang duduk di atas pohon itu sambil menggoyang-goyangkan kakinya. Rambutnya acak-acakan dan bajunya terlihat kotor sekali. Wanita itu menatapku dengan sangat tajam. Lalu dia berkata, "Maneh nutesin kujurik teh?" Wanita itu tertawa cekikikan sambil menunjuk ke arahku. Dan yang lebih seram, wanita itu melayang turun ke bawah menuju ke arahku. Sekarang wanita itu berdiri tepat di hadapanku. Dia terus tertawa. Badanku mematung, terasa sangat kaku. Aku mencoba untuk berlari, tapi kakiku terasa sangat berat. Aku berdoa sebisaku, sampai perlahan kakiku terasa ringan. Lalu aku berlari sekuat tenaga, meninggalkan tempat itu. Aku terus berlari tanpa menoleh lagi ke arah belakang. Sesampainya di rumah, aku langsung memanggil ayah dan ibuku. Lalu ibuku membukakan pintu dan menyuruhku untuk segera masuk ke dalam rumah. "Ada apa, Kak?" tanya ibuku. Ingin rasanya kuceritakan semua kejadian yang baru saja aku alami. Tapi mulutku hanya bergetar dan seketika itu kepalaku terasa sangat pusing. Hingga aku pun tak sadarkan diri. Keesokan harinya, aku terbangun dan melihat keadaan sekitar. Rupanya, aku sudah berada di dalam kamarku. Setelah kejadian itu, aku jadi lebih memperhatikan kata-kata yang aku keluarkan. Aku tidak mau kejadian serupa kembali menimpa diriku. Bagi sobat yang ingin membagikan pengalaman atau bertanya masalah yang berhubungan dengan dunia mistis, silakan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah, atau kalian bisa kirim ke emailnya di nyairampi@gmail.com. Sekian untuk video kali ini. Nantikan kisah-kisah menyeramkan lainnya hanya di Nyai Rampi Channel. Saya Chandra. Saya Nyerampi. Kami mohon undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.